Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Ya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Di video kali ini kita akan melihat sisi lain dari wakil presiden kita saat ini, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Terlepas dari berbagai kontroversi yang disematkan kepada dirinya, mulai dari isu Fafa dan juga keputusan MK yang sempat menjadi kontroversi pada tahun 2024 lalu, timbul isu dinasti politik, ijazah yang tidak memenuhi syarat dalam kontestasi Pilpres. Dalam dunia politik, tidak semuanya adalah hal buruk. Terkadang ada hal-hal menarik yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Dan kali ini, kita akan melihat itu dari sosok Gibran. Perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun yang sederajat lainnya. Pemuda sukses satu ini lahir pada tanggal 1 Oktober 1987 di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Anak pertama dari pasangan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo dan Iriana. Karirnya dimulai dari seorang pembisnis. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yaitu bernama Chili Pari Catering yang fokus melayani kebutuhan acara di Solo. Kemudian Gibran mengembangkan bisnis martabak bernama Markobar atau Martabak Kota Barat serta bisnis-bisnis lainnya. Bisnis catering. Kenapa, Mas? Ini soalnya bapak dan ibu itu punya gedung pertemuan dan itu sudah 10 tahun berjalan tanpa catering. Pada tahun 2015, Gibran kemudian menikah dengan Selvi Ananda, mantan putri Solo yang kemudian dianugerahi 2 orang anak. Dan disinilah momennya. 5 tahun berselang, kemudian Gibran memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik, diawali sebagai wali kota Surakarta pada Pilkada tahun 2020. Langkah ini sekaligus mengikuti jejak sang ayah, yaitu Joko Widodo yang pernah menjabat di posisi yang sama. Kota Solo ini juga menghadapi masalah kemacetan, kepadatan penduduk, dan masalah sampah. Ya, karirnya di Solo tidaklah begitu lama. Kemudian ia masuk ke babak baru dalam karir politiknya yang digandeng oleh Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 lalu. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Ya, kita semua tahu hasilnya. Pasangan ini menang telak dengan total pemilih 58%, mengalahkan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Akhirnya, sang pengusaha itu melanjutkan estafet ayahnya di kursi wakil presiden. Ya, kita tahu tidak menutup kemungkinan ke depan akan menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Nah, tentu hal ini tidak terlepas dari gaya politiknya Gibran yang akan kita bahas berikut ini. Nilai positif dari Gibran kan? Iya. Tidak mudah tersinggung ketika namanya menjadi manis. Gibran bukanlah orang yang baperan. Terlepas dari berbagai perdebatannya, saya tertarik dengan pernyataan Panji di akun Teriatan Muslim bahwa Gibran disengaja atau tidak disengaja menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak baperan. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh kehidupannya yang lama di istana sebagai anak dari presiden. Sehingga hujatan menjadi makanan sehari-hari. Kita bisa lihat, hujatan tak satu pun yang dilaporkannya. Padahal, kalau kita perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua habis dihujat oleh netizen. Hujatan ini dari masalah kebijakan, komunikasi, bahkan hingga personal. Menariknya, dari hujatan yang ada, tak satu pun Gibran kemudian melaporkan ke kepolisian, melainkan menanggapinya dengan santai, bahkan cenderung dibuat menjadi lelucon. Entah emang ini inisiatif Gibran atau dari tim konsultan politiknya, tapi hal ini cukup menarik. Gibran kerap menampilkan hujatan yang diterimanya kemudian menjadikannya sindiran. Alih-alih melaporkannya, justru terkadang Gibran membuat sindiran dengan gaya yang menarik. Misalnya, saat kampanye Pilpres 2024, Gibran salah menyebutkan cairan asam folat menjadi asam sulfat. Hamil harus dicek yodium asam sulfat ini. Kemudian hal ini menjadi viral.
Mereka yang berada berseberangan atau kontra dengan posisi Gibran menyerang habis-habisan hingga muncul istilah Samsul atau singkatan dari asam sulfat yang kemudian dipopulerkan oleh politisi PDIP yaitu Masinton Pasaribu. Apa yang terjadi? Ternyata Gibran berdamai dengan hal itu dan aktif mengenakan baju bertuliskan Samsul dan menuliskannya di Twitter Samsul. Kasus lain yang sering terjadi misalnya di Twitter, ketika ada orang yang mengolok-oloknya, dia hanya menjawab maaf pak atau saling sindir dengan sang adik yaitu Kaisang. Tak terlepas, profil Instagramnya juga kerap digunakan untuk menyindir balik mereka yang menghujat Gibran. Cara-cara ini dinilai cukup menarik karena selain kreatif, cara ini juga menampilkan sosok Gibran sebagai seorang politisi yang tidak baperan dan menerima kritik. Bagi lawan politiknya, tentu taktik ini membuat semakin jengkel kepada Gibran. Jatah sembung bawa bacul gak nyambung Samsul. Ya, selanjutnya Gibran doyan turun ke lapangan. Mungkin bakat belusukan ini turun dari sang ayah yang juga doyan belusukan sebagai strategi politik untuk menarik perhatian masyarakat dan juga mencari tahu persoalan akar rumput apapun itu. Yang jelas strategi ini masih cukup menarik simpati masyarakat kita yang ingin pemimpin hadir di antara mereka untuk menyelesaikan masalah. Dan Gibran mengetahui itu bahwa turun ke lapangan selain menarik simpati, di sisi lain juga sebagai investasi politik masa depan. Menyelesaikan masalah juga dinilai menarik dan berbeda dengan para politisi lainnya. Misalnya ketika ia sebagai wali kota Solo meninggalkan mobilnya di tempat yang dinilai bermasalah. Contoh pada saat itu ketika Gibran memarkirkan mobilnya di proyek pelebaran viaduk Glingan yang pada saat itu dinilai membahayakan masyarakat sehingga ia memarkirkan mobilnya sampai dengan masalah tersebut selesai. Dan cara ini cukup menarik karena menjadi peringatan secara tidak langsung dengan memarkirkan mobilnya. Jika kita lihat karir Gibran sebagai seorang politisi sangat amat lancar, bahkan berhasil menjadi wakil presiden termuda walaupun tidak terlepas dari bantuan orang tua yang membuka jalan. Namun bukan itu poin yang ingin kita bahas, tetapi hal ini berpotensi besar bagi Gibran untuk mematangkan diri di dunia politik. Ia akan ditempa dengan berbagai pertarungan kepentingan kekuasaan, upaya untuk menyelaraskan antara program kerja dan kepentingan para elit. Situasi ini sangat kejam, bahkan tak segan untuk menenggelamkan karir politiknya. Tentu, hal ini sangat sulit. Oleh sebab itu, diperlukan sosok yang memiliki tangan dingin dengan pengalaman di lingkaran kekuasaan yang cukup matang. Dan kini, Gibran sedang berlatih untuk menjadi sosok politisi ulung. Pengalamannya saat ini akan diperhitungkan di kontestasi politik ke depan, terlepas dari berbagai perdebatan yang muncul, karena Gibran akan belajar dari pengalaman untuk berdamai dengan berbagai masalah besar dalam politik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam konten Ruang Dialektika hari ini, ada 3 pilar utama dalam gaya politik Gibran. Pertama, ketahanan mental luar biasa yang tidak goyah oleh hujatan. Yang kedua, kemampuan mengubah kritik menjadi konten sindiran yang kreatif. Dan yang ketiga, strategi turun ke lapangan yang efektif merebut simpati. Walaupun perjalanannya penuh dengan kontroversi, 3 pilar ini menjadi fondasi dalam karirnya yang bisa melesat ke depannya. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah gaya politik yang santai, anti baper, dan penuh manuver tak terduga ini adalah masa depan politik Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di bawah. See you next time.